Halo semuanya, perkenalkan saya Evelyn Hendriana dari Binus Business School Doctor of Research in Management. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang types of error in quantitative research. Mungkin sebagai perkenalan dulu tentang quantitative research itu apa? Ini adalah salah satu metode penelitian yang paling sering digunakan, di mana kita ingin menguji sebuah teori dengan menggunakan data-data yang sifatnya kuantitatif. Dan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan, kita bisa menggunakan survei ataupun eksperimen. Namun untuk itu, berarti kita akan membutuhkan instrumen penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut yang akan diisi oleh sampel penelitian kita. Dan terkait dengan hal tersebut, maka instrumen ini seringkali mengandung error. Ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu yang pertama dari aspek akurasinya. Akurasi sendiri mengacu pada seberapa dekat nilai-nilai yang kita kumpulkan mendekati dari nilai yang sebenarnya. Apabila yang kita temukan datanya ini tidak sesuai dengan akurasi tersebut, maka ini seringkali disebut sebagai systematic error. Aspek yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi presisi. Presisi ini mengacu pada sebaran data. Seberapa jauh data yang kita kumpulkan ternyata jauh dari nilai yang sebenarnya. Semakin menyebar data yang kita kumpulkan, ini akan mempengaruhi nanti kesesuaian ataupun ketepatan dari kesimpulan yang kita dapatkan. Tingkat presisi ini akan mengacu pada jenis error yang kedua yang dikenal dengan sebutan random error. Untuk lebih jelasnya, paling sering kita menggunakan dengan teknik seperti ini. Anggaplah kita pergi ke arena menembak, kemudian kita lihat dari gambar yang di sebelah kiri atas, ini adalah hasil tembakan-tembakan yang kita buat. Ada beberapa yang posisinya tepat sasaran atau yang kita lihat posisinya di tengah, tapi banyak juga yang menyebar di daerah-daerah yang lain. Kalau kita lihat sebarannya sangat jauh, ada juga yang dekat dengan sasaran yang kita inginkan, maka sebenarnya gambar ini lebih menunjukkan bahwa masalah yang kita hadapi di sini adalah random error yang besar. Sementara di sisi sebelahnya, kita melihat bahwa di sini tembakan-tembakannya mengumpul, tapi tidak ada satupun yang mengacu pada titik yang di tengah. Pada posisi ini, berarti kita lihat masalahnya justru pada tingkat akurasinya. Dari segi konsistensinya, data yang kita dapatkan konsisten, tapi tidak tepat sasaran sehingga systematic error-nya yang besar. Sekarang kita lihat yang sisi sebelah bawah, yang sebelah kiri. Untuk titik yang di bawah, tidak ada satupun yang tepat sasaran. Dan di sini pun, walaupun nggak tepat sasaran, tapi titik-titiknya menyebar. Sehingga yang kita lihat di sini adalah kasus masalahnya ada dua. Dari segi systematic error-nya besar, dari random error-nya pun besar. Yang kita inginkan dalam sebuah penelitian adalah gambar yang paling akhir, yaitu di sisi bawah sebelah kanan. Titik-titiknya mengumpul dan mayoritas berada pada titik yang di tengah, atau kita bisa bilang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa systematic error maupun random error-nya ini minimal. Untuk contoh berikutnya, misalkan kita melakukan eksperimen untuk memasak air. Secara teori, kalau kita bilang memasak air ini, posisinya adalah air akan mendidih pada titik 100 derajat Celcius. Anggaplah kita melakukan 5 kali penelitian atau 5 eksperimen, di mana setiap eksperimen itu kita melakukan 5 kali uji coba. Pada studi yang pertama, ternyata titik terendah kita temukan airnya ini mendidih pada suhu 95,6 derajat Celcius, dan yang paling tinggi 102,5 derajat. Jika di rata-rata, kita menemukan rata-rata air itu mendidih pada suhu 98,6 derajat Celcius. Maka pada studi yang pertama, kita temukan di sini kasusnya adalah dari segi akurasi maupun presisinya tidak tepat. Sedangkan kalau di studi yang kedua, titik terendahnya pada saat air mendidih adalah 96,9 derajat dan yang tertingginya 103 derajat Celcius dengan rata-rata mendekati 100 derajat Celcius. Dari segi akurasinya terpenuhi, tapi di sini sebarannya sangat besar. Nah, yang kita bandingkan berikutnya adalah pada studi yang ketiga. Studi ketiga menunjukkan bahwa air mendidih pada suhu yang paling kecil, yaitu pada percobaan nomor 4, 99,8 derajat Celcius, dan yang tertingginya pada studi yang pertama yaitu 100,4 derajat Celcius, dan rata-rata pada titik 100,1 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil yang paling baik
di mana tingkat akurasi dan presisinya adalah yang paling tinggi. Dan yang terakhir, jika kita lihat studi yang keempat, ini semuanya berada di atas 100 derajat Celcius. Yang tertingginya adalah 102,6 derajat, yang terendahnya 102,3 derajat, dengan rata-ratanya 102,5 derajat Celcius. Untuk studi yang keempat ini yang kita temukan adalah dari segi konsistensi atau presisinya tinggi tapi akurasinya tidak sesuai. Jika bicara lebih lanjut, tadi kita memiliki dua error. Pertama yang random error atau seringkali disebutnya adalah random sampling error. Ini adalah kesalahan-kesalahan atau error yang terjadi secara random. Biasanya yang kita lihat di sini adalah selisih antara nilai yang kita kumpulkan dengan nilai yang sebenarnya, di mana selisih tersebut biasanya perbedaannya itu akan berbeda-beda antara tiap pengamatan. Untuk random error tersebut, tidak bisa kita prediksi dan juga tidak bisa kita hindari, karena ini tergantung dari data yang kita peroleh. Misalkan kita melakukan survei, berarti ini akan tergantung dari bagaimana penilaian responden terhadap item pengukuran yang kita gunakan. Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita akan meminimalkan random error tersebut. Caranya ada beberapa. Biasanya paling umum dilakukan adalah kita menambah jumlah sampel, karena semakin besar sampel yang kita gunakan, ini akan semakin menggambarkan populasi penelitian yang kita gunakan. Yang kedua adalah dengan melakukan pengukuran selama beberapa kali. Kemudian yang terakhir, kita akan mengontrol variabel-variabel penelitian yang tidak menjadi fokus penelitian kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat seberapa baik variabel independen kita ini untuk menjelaskan variabel dependen yang menjadi fokus penelitian kita. Sementara untuk systematic error, ini seringkali disebutnya sebagai non-sampling error. Paling umum masalahnya adalah hal ini disebabkan karena ketidakakuratan dari instrumen penelitian kita. Jika dilihat di sini, sebaran datanya pasti akan terlihat polanya. Seperti yang di sini yang di garis warna orange, ini menunjukkan nilai yang kita ekspektasikan. Sementara yang warna silang-silang biru, ini yang menunjukkan hasil yang kita peroleh. Semuanya lokasinya di atas dari titik yang kita inginkan. Nah, untuk hal tersebut, berarti kita bisa lihat bahwa masalahnya adalah di instrumen pengukuran yang kita gunakan ini tidak tepat. Untuk masalah ini, sifatnya bisa kita prediksi dan bisa kita hindari. Caranya bagaimana? Yaitu kita dengan melakukan kalibrasi dari instrumen. Misalkan kalau dalam kuesioner, kita melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa valid dan reliable instrumen tersebut. Atau kita melakukan triangulasi dengan menggunakan beberapa instrumen pengukuran dan kita bandingkan hasilnya. Nah, bicara tentang survei error, kembali lagi tadi random error tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita minimalkan. Sementara yang systematic error, ini yang harus kita hindari. Ada dua hal yang bisa menyebabkan hal tersebut. Pertama adalah terkait dengan sampling design error. Ini karena masalah kesalahan pemilihan populasi penelitian, ataupun kita misalkan salah memilih sampling frame-nya, ataupun kita melibatkan orang-orang yang tidak tepat. Sementara yang kedua adalah measurement error, di mana ini terkait dengan instrumen penelitian kita yang mungkin item-item yang kita gunakan ternyata tidak mewakili variabel yang kita ukur, atau kadang-kadang di sini dari pihak pengumpul data atau interviewer ternyata dari segi ekspresi yang kita sampaikan ataupun dari tutur kata yang kita sampaikan, akhirnya ini akan mempengaruhi jawaban dari responden. Atau justru kita menemukan ada responden-responden yang menjawabnya itu ternyata asal-asalan, jadi jawabannya banyak yang berantakan dan merusak data yang kita peroleh, atau justru banyak yang tidak merespon kuesioner tersebut, maupun bisa jadi di sini adalah kesalahan dalam segi proses pengumpulan datanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yang memilih tipe penelitian berupa riset kuantitatif sehingga bisa meminimalkan error-error yang mungkin terjadi. Terima kasih.